Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dengan saya Muhammad Aril Stianto. Pada pembahasan yang kedua ini yang sama, sifat kepribadian pendidik dari sebuah hadis tarbawi yang berjudul yaitu toleransi dan bijaksana. Oke, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama adalah bunyi hadis. Ya, bunyi hadisnya seperti ini. Langsung saja ke pembahasan, yaitu kosakata. Kosakata ini sangat banyak sekali dan menjelaskan bagaimana asal-asal katanya itu. Ya, seperti contoh atosah, yaitu bersin, minal qaumin, yaitu diantara kaum-kaum yang sedang sholat. Faramani qaumu bi absarihim, kaum itu melemparkan pandangan matanya kepadaku. Watugla ummiyah, yaitu celakalah aku, karena asalnya itu aduh aku celaka kehilangan ibuku. Tadi ummiyah itu ibuku. Jugla, kata jugla itu musibah atau mudhafnya kepada kata ummiyah dari kata ummi yang ditambah alif untuk panggilan suara, hak sakat untuk wakaf. Sammituni, yusammitunani, mereka mendiamkan aku dan mereka memerintah aku untuk diam. Makaharani, dan beliau tidak mengatakan aku tidak berbicara kasar atau tidak bermuka masam. Al-kahani, yaitu jamak dari kahin, yang mengaku, orang yang mengaku mengetahui isi hati orang atau peristiwa yang akan terjadi ada kalanya melalui jin atau paham berita gaib. Ya, ini berkaitan dengan dukun. Yatatayaru atau atirah, yaitu burung. Artinya pesimis melakukan sesuatu karena melihat tanda-tanda pada burung. Langsung saja ke terjemahan hadis. Wa an Muawiyah bin Hakam As-Salami radhiyallahu an qala baina ana usolli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sewaktu ketika sholat bersama Rasulullah SAW, yaitu Muawiyah bin Hakam. Atasa rajulun minal qaum fakultu yarhamukallah, tiba-tiba ada seorang laki-laki bersin, aku menjawab semoga Allah merahmatimu. Faramanil qaumu bi absarihim fakultu watuk la ummiyah, lalu orang-orang memelototi aku dan aku berkata celakalah aku, mengapa kalian memandang aku seperti itu. Masya'anukum yadruna ilayyah faja'alu yadribun bi aidihim ala afkhadihim, kemudian mereka memukulkan tangan ke paha mereka. Ketika aku melihatnya, mereka menyuruh aku diam dan aku pun diam. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu, setelah Rasulullah SAW selesai sholat, Muawiyah berkata, demi ayah dan ibuku, saya belum pernah melihat. Falamma sholli Rasulullah SAW fa'abihi wa ummihi, demi ayah dan ibuku, saya belum pernah melihat. Mara'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu, saya belum pernah melihat seorang pengajar sebelum dan sesudahnya ahsanu ta'liman minhu, yang lebih baik dari pengajarannya daripada beliau. Fallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani, dan demi Allah beliau tidak memandang aku dengan muka masam, tidak memukulku dan tidak memaki aku.
Lalu beliau bersabda, qala inna hadhihi shalah la yusalluhu fiha syai'un min kalamin nas innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sholat itu tidak patut dicampur dengan perkataan manusia. Dan sholat itu adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah SAW, Rasulullah melanjutkan perkataannya. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ini hadisu ahadin bijahiliyah. Aku bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini baru masuk Islam dan Allah telah mendatangkan Islam. Faqad ja'allahu bi Islam, dan Allah telah mendatangkan Islam. Wa inna minna rijalun ya'tunal kahan. Sedangkan di antara kami ada yang mendatangi dukun tenung. Fakulta minna rijalun yattayyarun. Dan beliau menjawab, fala tahtihim, janganlah kalian mendatanginya. Terus berkata lagi, qultu minna rijalun yattatayyarun. Beliau menjawab, dan dia bertanya lagi, di antara kami ada yang meramal nasib dengan burung. Qala Rasulullah SAW, beliau menjawab, akasyai'in biyajiduni fi sudurihim fala yasuddannahum. Demikian itu hanyalah terkaan hati saja, maka janganlah kalian memperhambat dengan dugaan itu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang guru yang baik dalam menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat pada saat melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Namun beliau sangat toleran dan bijaksana dalam menghadapinya. Kesalahan itu sebagai berikut, yaitu satu, ketika ada seorang sahabat bersin, dijawab oleh Muawiyah, yaitu yarhamukallah. Yang kedua, melihat kejadian itu para sahabat dalam keadaan sholat, yaitu memandangkan matanya secara melotot, artinya itu marah. Terus Muawiyah berkata, celakalah aku, maka apa kalian memandang aku seperti itu? Yang keempat, yaitu para sahabat memukulkan tangan di atas pahanya, maksudnya menyuruh untuk diam, untuk tidak berbicara. Menghadapi berbagai ulah para sahabat ini pada awal Islam, yang beliau mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Rasulullah SAW tidak marah dan tidak membenci di antara mereka. Muawiyah mengakui keindahan akhlak beliau dan belum pernah melihat sosok seorang guru sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dari pengajaran Rasulullah SAW. Sehingga Muawiyah mengatakan, fa'abihi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Demi ayah dan ibuku, saya belum pernah melihat seorang pengajar sebelum dan sesudahnya lebih baik dari pengajaran Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau tidak memandang aku dengan muka masam, tidak mengukul dan tidak memaki aku. Lalu Rasulullah SAW setelah selesai sholat hanya mengatakan, inna hadhihi shalah la yusalluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat itu tidak patut dicampur dengan perkataan manusia. Salat itu adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Rasulullah menjelaskan bahwa dalam salat itu tidak boleh berbicara, hanyalah membaca tasbih, takbir,
dan Al-Quran. Dan juga beliau mengakui keabsahan sholat mereka karena segala kejadian yang terjadi pada awal Islam, mereka tidak dibenarkan untuk mengulangi sholatnya. Atau beberapa hal yang perlu dicatat dalam berkaitan dengan hukum para sahabat dalam sholat pada awal Islam. Yang pertama adalah hukum tasmid dalam sholat. Orang yang sholat ini ditetapkan sunnah membaca tasmid, namun di dalam hati atau sir, yakni mengatakan alhamdulillah selesai bersin. Adapun untuk menjawab yarhamukumullah haram hukumnya dan membatalkan sholat karena ada interaksi berdua. Ini tidak boleh. Tasmid itu adalah mengucapkan setelah bersin. Yang kedua yaitu hukum isyarat dalam sholat. Isyarat yang dilakukan oleh sahabat ini ada dua, yaitu isyarat mata melotot dan juga memukul paha. Kalau isyarat mata melotot ini itu artinya marah atau tidak setuju atas dilakukan oleh Muawiyah ini. Ini hukumnya boleh, tidak makruh karena mata adalah bagian anggota kecil yang tidak diperhitungkan gerakannya. Dan isyarat bukan paha yang dilakukan sekali ini termasuk perbuatan sedikit dan tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu adalah tiga gerakan yang berturut-turut. Lalu hukum bicara dalam sholat. Ada beberapa pendapat tentang hukum berbicara dalam sholat ini. Yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, pendapat sebagian besar ulama salaf dan khalaf, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Hanifah. Dia mengatakan haram sengaja berbicara dalam sholat karena hajat maupun tidak, baik untuk kemaslahatan maupun karena yang lain. Jika terjadi sesuatu, hendaknya membaca tasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi perempuan. Kecuali jika berbicara sedikit dengan tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Yang kedua, golongan ulama di antaranya Al-Auza'i boleh berbicara karena kemaslahatan sholat, seperti yang dilakukan oleh sahabat Dzul Yadain ketika menanyakan sholat asarnya Nabi yang hanya dikerjakan 2 rakaat, apakah dikosor atau lupa. Tetapi ketika berbicara ada 2 pendapat. Yang menurut ashab Syafi'iyah yang lebih sahih batal sholatnya. Yang ketiga, berbicara orang yang tidak tahu karena baru masuk Islam atau pada awal Islam. Hukumnya ini seperti berbicara orang lupa dan tidak batal sholatnya jika sedikit seperti yang dilakukan oleh Muawiyah dalam hadis di atas. Itu nggak apa-apa. Kemudian ketika beliau ditanya tentang orang yang mendatangi dukun, beliau menjawab, jangan engkau mendatangi mereka. Haram ini mendatangi dukun secara ijma' para ulama karena pengakuan mengetahui hal gaib jika kebetulan benar akan menimbulkan fitnah. Dan haram juga mendatangi dukun juga apa yang dibenarkan, yang dikatakan, serta memberikan sesuatu hadiah kepadanya. Ini sangat-sangat jelas haram dalam syariat. Lalu ketika beliau ditanya tentang ngeramal nasib, tentang burung, lalu beliau menjawab, demikian itu hanya terkaan hati saja, maka janganlah kalian memperhambat dengan dugaan itu. Ramalan nasib dengan burung ini hanya terkaan hati saja. Manusia tidak bisa terhindar daripadanya. Selama terkaan hati itu tidak direalisasikan atau tidak diamalkan, tidak termasuk mukallaf. Seperti contoh dalam hadis Rasulullah SAW yang di samping ini, yang artinya tirayah adalah syirik. Tirayah itu apa? Tirayah itu merasa bernasib sial atau meramalkan nasib buruk karena melihat burung atau binatang lainnya atau apa saja, seperti contoh gagak. Ya, kita di dalam kebiasaan mungkin masyarakat awam, ketika katanya ada gagak di rumah, itu artinya ada orang meninggal. Nah, ini haram, tidak boleh, dan itu adalah sesuatu yang syirik.
syirik. Karena sesuatu orang yang meninggal atau tidak itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian sikap seorang pendidik yang diberikan oleh Rasulullah SAW pada saat menghadapi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya, yaitu para sahabat. Sikap lemah lembut, toleran, dan bijaksana akan mendapat menyelesaikan masalah. Kesalahan dan pelanggaran tidak harus dihadapi dengan kekerasan atau kekejaman. Justru kekerasan dan kekejaman akan menimbulkan masalah dan merusak keberhasilan dalam pendidikan. Jadi perlu dipahami seperti itu. Dan dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebagai seorang pendidik harus memiliki sifat toleransi pada anak didik ketika mereka melakukan kesalahan. Dan sejarah mencatat bahwa tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Dan hal ini tidak terlepas dengan metode yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yaitu tadi dengan cara menyayangi dan mentoleransi pada peserta didik. Pelajaran yang dapat dipetik yaitu toleransi dan kebijaksanaan Nabi sebagai guru dalam menyikapi suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak murid, yakni para sahabat. Yang kedua yaitu pelanggaran pelaksanaan sholat hanyalah tasbih, zikir, dan baca Al-Quran, tidak boleh berbicara. Yang ketiga, haram mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya. Yang keempat, larangan melakukan terkaan hati yang tidak benar. Dan saya mohon maaf, di biografi ini saya belum tidak menyampaikan, tetapi saya coba mengatakan sedikit biografi oleh Muawiyah bin Hakam sebelum ke kesimpulan. Muawiyah bin Hakam ini adalah dari kabilah Arab Bani Sulaim, karena dikatakan As-Sulaimi, seorang sahabat tinggal di Madinah yang meriwayatkan 13 hadis dari Rasulullah SAW. Muslim meriwayatkan satu hadis ini, yaitu An-Nawawi mengatakan hadisnya ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tirmidzi. Oke, kesimpulannya, toleransi dan bijaksanalah dalam menyikapi sesuatu kesalahan yang dilakukan peserta didik. Sikap ini sangat diperlukan untuk perbaikan kesalahan sehingga sadar dan menerima perbaikan tersebut. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga manfaat. Apabila ada kesalahan dan perkataan dari saya yang kurang mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.